Karena ini adalah part 2, buat teman-teman yang belum nonton part 1-nya, buat mampir ke part 1-nya dulu ya. Sebelumnya, kita tahu bahwa Top mengalami kesulitan saat berencana menjadi penjual cemilan rumput laut. Rumput laut hasil gorengannya sangat mudah basi dan tidak bisa bertahan lebih dari 3 hari. Dan untuk mengatasinya, ia pergi menemui seorang ahli pangan untuk menanyakan bagaimana cara agar makanan tidak mudah basi. Setelah berkonsultasi, Top kemudian menjual mesin kacangnya untuk membeli mesin pengemasan khusus, serta membeli beberapa dus rumput laut lagi. Pamannya mulai menggoreng rumput laut itu. Namun hasilnya masih sama saja, tidak enak. Kali mencoba, tetap sama saja, sampai menghabiskan beberapa dus. Hingga beberapa waktu kemudian, Top harus menjual semua komputer miliknya untuk membeli tambahan rumput laut agar mereka berdua bisa terus mencobanya. Kemudian, di suatu malam, di tengah hujan deras, tiba-tiba Top mendapati pamannya jatuh pingsan dengan kepala berdarah seperti telah terbentur lantai. Lagi-lagi ujian bagi Top. Namun badai pasti berlalu. Di balik setiap kejadian pasti ada hal positif yang disuguhkan. Top yang tak mau menyerah terus mencoba menggoreng rumput lautnya. Tak sadar ia sampai kehabisan stok. Saat tengah mencari, berharap masih ada sisa, dia menemukan satu kemasan plastik rumput laut yang terjatuh ke lantai, yang sudah terguyur hujan semalaman. Setelah digoreng, ternyata hasilnya menjadi enak. Dari situ akhirnya mereka mulai berjualan rumput laut. Dan dalam beberapa waktu saja sudah menjadi sangat laris. Kini target Top untuk mendapatkan 1 juta baht pun hampir tercapai, agar bisa melunasi hutang orang tuanya supaya mereka bisa kembali pulang ke Thailand. Lalu Top mendapat telepon ucapan selamat ulang tahun dari ibunya. Di tengah obrolan tersebut, Top bertanya tentang seberapa besar hutang orang tuanya, dan ternyata hutang orang tuanya adalah sebesar 40 juta baht. Itu membuat Top terkejut dan sedikit pesimis karena dengan berhasil mengumpulkan 1 juta baht per tahun pun, ia baru bisa melunasi hutang orang tuanya setelah 40 tahun. Lantas, Top mulai berpikir untuk menyerah dan menyusul orang tuanya ke luar negeri. Ditambah dengan konflik dirinya dengan Lin membuatnya semakin tak karuan. Pada suatu malam, ia pergi ke sebuah toko swalayan 7-Eleven untuk membeli baterai sebuah tape recorder sambil mendengarkan rekaman kuliah yang ia simpan di dalamnya. Ia tiba-tiba terpikirkan untuk mendistribusikan dagangannya ke 7-Eleven. Dia segera mencari kontak dan menghubungi kantor tersebut. Ia harus menemui Ibu Pu, seseorang yang akan memutuskan layak tidaknya setiap produk jika akan menjalin kontrak dengan 7-Eleven. Setelah lama ia menunggu di depan kantor Ibu Pu, setelah harus menunggu berjam-jam, akhirnya dia berhasil menemui Ibu Pu. Tapi sayangnya tak butuh waktu lama bagi Ibu Pu untuk mengatakan bahwa snack milik Top tidaklah layak untuk 7-Eleven dilihat dari kemasan dan harga yang tergolong mahal. Tak mau menyerah, Top segera merombak kemasan rumput lautnya menjadi kemasan kecil dengan harga yang lebih murah. Lalu ia kembali berusaha untuk menemui Ibu Pu. Kali ini kesabaran Top benar-benar diuji. Dengan gelagat Ibu Pu yang hari itu sangat sibuk, Top menunggu sampai 6 jam dan akhirnya menyerah. Lalu ia pulang. Dengan perasaan lelah, ia meninggalkan produk miliknya di lift. Tapi tak diduga, ternyata rumput laut milik Top diambil dan dinikmati oleh pegawai-pegawai 7-Eleven. Melihat hal tersebut, Ibu Pu kembali memanggil Top dan langsung menawarkan kerjasama dengan mengajukan syarat bahwa Top harus mempunyai pabrik yang layak. Dan Ibu Pu ingin dalam 2 bulan lagi Top sudah menyiapkan sejumlah 70.000 piece. Jika tidak berhasil, maka kontrak Top akan dibatalkan. Nah, inilah alasan mengapa hari ini Top berada di sebuah bank untuk mengajukan pinjaman. Walaupun setelah panjang lebar bercerita, namun apa daya. Karena umur Top masih 19 tahun dan hutang orang tuanya yang menumpuk, pada akhirnya ia tetap tidak disetujui untuk mengajukan pinjaman tersebut. Padahal sedikit lagi ia akan bisa mewujudkan mimpinya. Tak kehabisan ide, ia membuka sebuah gudang peninggalan ayahnya dan menyulapnya menjadi pabrik dengan biaya dari hasil menjual mobil yang merupakan satu-satunya barang berharga yang masih ia miliki. Jika gagal di sini, maka kali ini dia benar-benar akan bangkrut. Di sela kesibukan Top dalam perjuangannya, dia melihat pacarnya kini sudah bersama laki-laki lain. Ini membuat Top berpikir bahwa jika kali ini gagal, maka ia benar-benar sudah tidak lagi mempunyai apa-apa. Akhirnya tibalah pada hari inspeksi kelayakan pabrik. Petugas inspeksi mulai menilai pabrik milik Top. Banyak koreksi di sana-sini. Namun, Top berusaha meyakinkan petugas tersebut bahwa dia akan memperbaiki semua koreksi yang sudah disampaikan. Top diberi saran untuk menyuap petugas tersebut. Namun kini, ia tidak melakukannya. Lalu, hari pengumuman inspeksi pun tiba. Dan akhirnya, Top pun berhasil diterima.
Lalu sekarang tugas Top ialah ia harus menyiapkan target 7.000 piece untuk pengiriman pertamanya. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, ia dibangunkan pamannya untuk mengirimkan produknya sebelum terlambat. Top berterima kasih kepada pamannya karena selama ini selalu menemaninya berjuang. Ia berpacu dengan waktu, namun sangat disayangkan. Sesampainya di sana, Top terlambat 1 jam. Lalu Top memohon dengan sangat bersungguh-sungguh. Ia menceritakan bahwa ini adalah pesanan pertamanya dan baru saja menyelesaikan pesanannya tadi pagi. Karena tersentuh, akhirnya produk milik Top pun diterima. Lalu terlihat hidungnya tiba-tiba berdarah, menandakan dia sudah sangat kelelahan. Kini dia menelpon ayahnya sambil menangis, ditemani mentari pagi yang bersinar seakan ikut merayakan keberhasilannya. Kepada ayahnya ia berkata, "Ayah, sekarang kalian bisa pulang." Dan kisah pun berakhir. Sebagai catatan fakta, di tahun 2020, Top sudah memiliki 2.500 karyawan dan cemilan rumput laut miliknya sudah diekspor ke 27 negara di dunia, termasuk Indonesia. Dan tentu saja, ia tidak lagi kesulitan jika mengajukan pinjaman ke bank. Selain itu, ia kini sudah memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Dan penghasilannya di tahun 2010 sudah mencapai 1.500 juta baht per tahun, atau sekitar 450 miliar per tahun. Satu lagi fakta nih kawan, ternyata di film ini Top Itipat dalam kehidupan nyata juga muncul loh. Ini dia orangnya. Sepertinya dari film ini kita diajarkan untuk tidak menyerah dan mengurangi kebiasaan rebahan ya. Selain itu, kita juga harus yakin bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan selama kita tidak menyerah. Well, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, diambil bagian-bagian positifnya, dan sampai jumpa di lain kesempatan.